Silakan Kang Dian. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Selamat siang juga para rekan-rekan dan juga wartawan. Sedikit saya saja menambahkan apa yang telah disampaikan Pak Ketua. Di sini kita organisasi, kita lebih fokus pada kesolidan di organisasi di dalam sendiri untuk kita bisa membawa organisasi ini lebih berjalan dengan baik. Semoga semua apa yang telah kita laksanakan dalam pemilihan kemarin dan sudah terpilihnya ketua yang baru ini, kita bisa sama-sama lagi memajukan bersama-sama. Beda pilihan kemarin, kita sekarang bersama-sama memajukan Pengwil Jabarnya sendiri. Kita bersatu semua, tidak ada perbedaan di antara kita, semua sama. Dan saya harapkan memang di kepengurusan sekarang ini kita bisa membawa Jawa Barat ini lebih maju lagi. Barangkali itu saja dari saya tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang buat teman-teman dari wartawan semuanya. Saya di sini sebagai bendahara, tentu saya tugas saya berarti untuk mengelola keuangan Pengwil. Nah, saya dan teman-teman tim lain artinya tidak akan bekerja sendiri karena nama saya Wiwin Widianisi. Kalau wilayah kerja sayanya di Kabupaten Majalengka. Nah, tugas saya tentu saja nanti untuk bagaimana lancarnya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dari setiap bidang. Kemudian juga tentu saja saya harus mengelola bagaimana tetap keuangan di Pengwil ini sehat dan ada keterbukaan baik ke sesama pengurus, tentu saja juga buat sesama anggota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Itu saja. Hasil rakor tadi memang kita belum bicara sampai segi teknis ya. Kita melaksanakan rapat untuk pertama kali tadi karena kebetulan juga sudah berkumpul semua, pengenalan, silaturahmi, dan kemudian saya kolaborasikan dengan memberi kesempatan kepada Dewan Kehormatan dulu. Dewan Kehormatan menyampaikan hal-hal apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Nah, kebetulan Bu Dr. Hajiah Elis selaku Ketua Dewan Kehormatan Jawa Barat itu menyampaikan beberapa hal terkait dengan etik ya, pelaksanaan jabatan dan hal-hal yang memang perlu diprioritaskan untuk mengayomi teman-teman se-Jawa Barat. Itu yang dari beliau sampaikan tadi. Dan diminta adanya sinergitas yang berkesinambungan. Tidak hanya sampai di acara ini saja. Memang ke depan antara pengurus dan Dewan Kehormatan itu harus linier, sama-sama membangun, menguatkan organisasi kita. Kemudian dari kami selaku pengurus juga menyampaikan kepada teman-teman sehubungan dengan 27 bidang tadi. Dan kita sudah sampaikan share konsep dasar mengenai job desk, tapi ke depan kita minta masukan dulu dari mereka karena kita juga tidak ingin berharap adanya dari bawah ya. Jadi bottom up lah gitu kan, program apa yang dibutuhkan, seperti apa dan bagaimananya dari teman-teman. Kemudian kita juga tadi ada masukan dari Dewan Penasehat. Nah, Dewan Penasehat biasa tugasnya menasehati dan tentunya bicara tentang filosofis dari organisasi kita, arahnya kemana, seperti apa dan tujuannya apa. Kurang lebih seperti itu tadi. Mungkin nanti Kang Dian akan membantu juga. Jadi bisa kami katakan di sini dengan jumlah pengurus yang hampir mencapai 400, itu terbesar memang ada di Pokja ya, dalam arti terbesar proporsionalitasnya ya, proporsionalitas. Pokja sendiri itu sudah hampir 100 ya kita ya. 100 lebih. Pokja 100 lebih. Jadi yang 200 sekian itu di jajaran pengurus, nah di Pokja yang 100 lebih. Kenapa? Kaderisasi harus jalan ya. Jadi kami di pengurusan ini memang merangkul, insya Allah mencoba merangkul semua. Kami mencoba tadi konsep yang disampaikan oleh Pak Kapidor juga ya, bahwasanya keguyupan kita, kebersamaan kita, kebersatuan kita, dan mudah-mudahan daerah-daerah yang ada ini juga terwakili. Karena kita Jawa Barat ini luas, ujung utara, Cirebon, Kuningan ya, Indramayu, Kerawang, Bekasi dan seterusnya. Ujung selatan itu Banjar, Ciamis ya, Banjar, Ciamis, kemudian Tasik ya, kemudian Sukabumi. Nah, sisi barat itu kita ada Depok, Bekasi, Kota. Nah, ini banyak sekali. Nah, mudah-mudahan ada dalam struktur pengurus ini ada terwakili juga.
ya terwakili juga dari daerah-daerah ini, dan kemudian juga yang utamanya tadi terkait dengan pokja-pokja, upaya kaderisasi ke depan kita supaya berjalan. Mudah-mudahan juga dari sisi pengurus di jajaran pengurusnya itu juga terjadi proses kaderisasi ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Kang Dian bisa nambahkan, Kang Dian, enggak? Terima kasih Pak. Ya, seperti yang disampaikan, ya kita memang di organisasi ini butuh kader. Kader-kader berikutnya, karena kita juga tidak mungkin akan selamanya berada di organisasi ini, pasti kita ada waktunya untuk kita berhenti di organisasi, kita hanya memberikan masukan kepada organisasi. Jadi seperti yang disampaikan, kaderisasi ini penting. Untuk bisa berjalannya organisasi ini itu penting kader. Kader-kader yang baru, yang berpotensi, yang punya potensi untuk mengembangkan organisasi, dan mereka loyal terhadap organisasi ini yang sulit sebetulnya. Loyalitas orang-orang terhadap organisasi ini tidak semua dalam jumlah 4.000 yang banyak ini di Jawa Barat, itu memang tidak semuanya, tidak setengahnya pun mungkin tidak yang loyal ya terhadap organisasi, sehingga kebijakan dari ketua membuat satu kepengurusan yang agak besar supaya kita juga bisa mengajak yang lain-lain lagi, yang ternyata ada potensi yang lain juga bisa diajak nantinya untuk ke depan kader-kader yang bisa memajukan khususnya Pengwil Jabar ini, dan dia juga bisa mengkader di dalam organisasi di Pengdanya masing-masing. Itu yang terpenting. Karena organisasi ini tidak bisa orang lain yang bisa merubah organisasi ini, tidak ada orang lain yang bisa mengembangkan organisasi ini kalau bukan orang-orang yang berada di dalam organisasinya itu sendiri. Kita ini semua para notaris PPAT di Jawa Barat inilah yang bisa mengembangkan Jawa Barat itu sendiri dalam organisasinya. Baik, barangkali itu saja Pak. Tadi belum